Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar materi tentang tekanan. Nah, jadi tekanan yang di sini yang saya maksud adalah pelajaran yang ada di SMP. Nah, jadi ini pelajarannya sangat mudah ya teman-teman. Nah, coba kita simak ya mengenai tentang tekanan. Nah, yang pertama saya akan membahas apa itu tekanan. Nah, di mana tekanan ini pengertiannya adalah gaya yang diberikan terhadap benda per satuan luasnya. Nah, jadi contohnya kita lagi duduk nih di kursi. Kita memberi tekanan terhadap kursi. Nah, gaya apa yang kita berikan? Nah, yang pastilah gaya berat. Nah, bisa juga gaya luar. Contohnya kita lagi memotong bawang. Nah, itu dia ya. Kemudian persatuan luasnya itu alas yang kita berikan terhadap benda. Oke, nah kemudian contoh soalnya langsung saja. Nah, di sini saya akan gambarkan ada balok. Nah, ini baloknya itu ya saya buat itu kayak persegi panjang lah gitu ya. Nah, karena sisi-sisinya itu beda. Oke. Nah, berarti ini ya saya buat dia panjangnya 20 cm, kemudian lebarnya 10, tingginya 20. Oke, nah saya kasih lagi masanya atau M simbolnya 2 kg massa bendanya. Kemudian tentukanlah tekanannya. Oke, kita akan menjawabnya. Maka rumus yang kita gunakan adalah P sama dengan F per A. Tapi yang perlu kita tahu, ya gaya yang diberikan adalah gaya berat. Sehingga F sama dengan W. Di mana W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Oke, sehingga W sama dengan 2 dikali 10 karena percepatan gravitasi itu 10 ya. Karena kita tinggal di bumi jadi gravitasi bumi. Karena itu tetapan. Oke, sekarang luas. Nah, ini luas alasnya. Ya, luas yang ditekan. Nah, 20 kali 10 panjang kali lebar. Karena satuannya masih dalam sentimeter kuadrat, kita ubah dulu. Ya, dikali 10 pangkat min 4 karena di situ 200 jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, sehingga rumus dari tekanan P sama dengan W per A, di mana W-nya 20 per 2 kali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya adalah 1000 Newton teman-teman. Sangat mudah ya, Newton per meter kuadrat. Oke, next kita masuk tekanan pada zat cair. Oke ya, tekanan pada zat cair itu disebut tekanan hidrostatis, di mana disingkat dia pH ya. Oke, kita langsung saja. Tekanan hidrostatis ini sangat dipengaruhi oleh kedalamannya. Nah, sehingga ya rumusnya adalah massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalamannya. Oke, saya akan gambarkan ada wadah yang berisi air dan di dalamnya ada ikan. Nah, ikan ini mengalami tekanan hidrostatis. Nah, kita harus tahu mana ya ketinggiannya. Kita pakai ketinggian dari permukaan ke ikannya atau kedalamannya. Nah, kemudian saya buat keterangannya. Rho ini adalah massa jenis. Kemudian satuannya kilogram per meter kubik. Dan G adalah percepatan gravitasi ya di bumi. Dan nilainya itu selalu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H adalah ketinggian atau kedalaman juga boleh. Nah, suatu benda jadi selalu dihitung dari permukaan ke bendanya. Oke, next kita akan jawab soal. Nah, ini soal saya gambarkan ada wadah, kemudian ada ikan di dalam wadah. Nah, setelah itu diketahui ada ketinggian air dalam wadah 50 cm. Kemudian dari ikan ke dasar ketinggiannya 10 cm.
Kemudian karena zat cairnya air, massa jenis air 1000 tetapan ya teman-teman. Kemudian ditanya tentukan tekanan hidrostatis, di mana rumus tekanan hidrostatis ya. Oke, saya geser dulu ya teman-teman. Tekanan hidrostatis sama dengan rho GH. Nah, di mana massa jenisnya 1000, percepatan gravitasinya tetap ya 10. Nah, sekarang ketinggiannya atau kedalamannya pastinya selisihnya ya. 50 kurang 10 menjadi 40 cm. Jangan lupa ubah ke meter. Jadi 40 kali 10 pangkat min 2 ya, dibagi 100. Nah, sehingga hasilnya adalah 4000 Newton per meter kuadrat, juga boleh dalam bentuk Pascal. Oke, kemudian saya mau kasih tahu tekanan total ya. Jadi tekanan total itu ya jumlah dari tekanan luar gitu ya. Nah, tekanan luar, oke saya tuliskan aja P total sama dengan P0 ditambah pH. Nah, P0 itu tekanan udara atau luar, pH rho GH, rumus tadi ya teman-teman. Oke, kemudian P0 itu tekanan luar atau udara, nilainya sudah ada tetapan teman-teman. Nilainya itu 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, dimana 1 atm sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan 1 atm juga sama dengan 76 cm Hg. Oke, next ya. Ada soal, bukan soal. Kemudian ada cara mudah nih untuk menentukan tekanan total. Nah, oke, langsung saja, dimana P total ya sama dengan P0. Oke, P0 plus minus pH. Nah, plus ini menandakan bahwa tekanannya akan bertambah apabila di bawah permukaan air laut. Oke, jadi nggak nampak ya teman-teman ya. Jadi tekanan itu makin besar kalau kita menyelam, maka tekanan makin besar. Tetapi kalau tekanan berkurang apabila kita berada di atas permukaan air laut. Oke, iya saya atur dulu ya. Nah, kemudian oke, jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan klik tanda loncengnya supaya bisa menikmati semua soal-soal yang ada di sini. Terima kasih.